Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida syahadatan tunjinna biha min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Dan kita akan membahas matan selanjutnya dari kitab ini. Beliau menyebutkan i'lam arsyadakallah li ta'atih anal hanifiyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdah mukhlisa lahuddin kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kamu untuk mentaatinya, ya. Bahwasanya yang lurus yaitu agama Ibrahim alaihissalam, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Ya. Ini perkara yang cukup jelas, ya. Beliau mengawali dengan doa. Dan ini merupakan adab, ya, yang seyogyanya yang bagi lil muallim an yad'a lil muta'allim. Seyogyanya untuk pengajar itu dia mendoakan orang yang belajar. Sebagaimana yang demikian ini telah warid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau menyediakan air wudhu. Maksudnya adalah air untuk bersuci, ya, wudhu itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya, siapa yang meletakkan waduk tersebut? Man wadu'a hadha. Nah, kemudian dikabarkan bahwa yang telah meletakkan adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian beliau mendoakan, wahai Allah, ya, fakihkanlah dia di dalam urusan agama dan ajari dia tafsir. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya. Sehingga kelaziman mendoakan itu baik bisa dilakukan di awal belajar ataupun di tengah belajar ataupun di akhir belajar. Ya, kapan saja seorang guru menyampaikan, hendaklah kalimat-kalimat doa itu senantiasa menjadi sebuah kebiasaan, ya. Dan itu kebiasaan yang bagus yang sudah tersebar di tengah kaum muslimin. Manakala khutbah Jumat pun kita sering dengar, ya, dengan mengatakan rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya, ya. Karena doa itu termasuk dari amalan lisan yang terbagus, ya. Makanya diterangkan afdalu doa, seutama-utama doa itu adalah alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah.
Ya, sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu merupakan pujian dan bisa diniatkan dengannya kesyukuran, yang mana dengan pujian yang diniatkan kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala akan mendawamkan nikmat dan akan menambah nikmat. Tambahnya nikmat yang diinginkan dari syukur tersebut ini semakna dengan doa, yang mana pada saat seorang dia berdoa, dia menginginkan apa yang diinginkan di dalam doanya. Kemudian anal hanifiyata milata Ibrahim, bahasa yang lurus ya, agama Ibrahim, yang mana kita diperintah untuk mengikutinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahyunya tersebut apa? Yaitu ittabi millata Ibrahim hanifa. Ya, ikutilah milah, jalan, agama dari Ibrahim alaihi salam yang lurus. Dan bukanlah Ibrahim itu dia bagian daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang pertama adalah kita diperintah untuk mengikuti milah Ibrahim, di mana milah Ibrahim itu berdiri di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari kesyirikan. Ya. Adapun secara aturan syariat, maka milah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada yang sebagian secara aturan syariat berlaku untuk kita, seperti haji, ya, seperti berkorban, ya, 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 ya. Namun tatkala kita mengikuti dari amalan-amalan tersebut, ya, maka kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena kerasulan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak berlaku untuk kita, sehingga kita mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di dalam aturan Islam itu ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang dahulu telah ditetapkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim, demikian pula para pengikutnya. Dan ini merupakan bentuk kemuliaan, ya. Karena itu merupakan keutamaan kemudian diberikan untuk umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada perlepasan, ya, Nabi Ibrahim itu dari orang-orang musyrik. Dia bukanlah bagian dari mereka. Walaupun dua kelompok yang besar ahlul kitab, entah itu Yahudi ataupun Nasrani, mereka menyatakan diri, mengkaitkan diri dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguhnya manusia yang paling berhak untuk menisbatkan kepada Ibrahim adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan pula wahadan nabi, dan nabi ini walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Maka dari situ jelas bahwa orang yang paling berhak menisbatkan kepada Nabi Ibrahim adalah orang yang benar-benar mengikuti beliau, ya. Ya. Terkhusus adalah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula orang-orang yang beriman yang bersama beliau alaihi salatu wassalam, yaitu umatnya. Sehingga dengan adanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin, penisbatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada Nabi Ibrahim itu terbantah atau diputus
walaupun mereka mengatakan bahwa Ibrahim bagian dari mereka. Beliau Ibrahim alaihissalam bagian dari mereka. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini diterangkan al-hanifiyah. Ya. Itu milatul hanif wa huwa Ibrahim. Milahnya dari orang yang lurus, yaitu milah Ibrahim. Ya. Dan dikatakan hanif itu adalah al-muqbil 'ala Allah jalla wa ala, al-mu'rid amma siwah, yaitu yang menghadapkan, ya, di dalam beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpaling dari apa yang selainnya. Ya. Artinya seorang yang hanif, dia menghadapkan ibadahnya kepada Allah, al-muqbilu 'ala Allahi biqalbihi wa amalihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillahi ta'ala. Dihadapkan, ya, hatinya, amalannya, niatnya, dan maksud-maksudnya, tujuan-tujuannya, kesemuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia al-mu'rid amma siwa, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sifat agama, ya, dari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada kesesuaian dari sisi sahalnya ataupun kemudahannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj itu menggandengkan antara milah Ibrahim dengan agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan dia Allah Ta'ala tidak menjadikan untuk kalian di dalam urusan agama ini kesulitan. Ya. Ya. Yaitu milah bapak kalian, millata abikum Ibrahim. Nah, oleh karena itu di dalam syariat kita dapati ada yang namanya udur syar'i. Bahkan termasuk bagian dari udur syar'i itu adalah darurahnya sesuatu. Andaikan dalam kondisi darurah, maka sesuatu yang asalnya dilarang dalam kondisi untuk mengangkat darurahnya itu diperbolehkan. Namun manakala darurah sudah terangkat, maka kebolehannya itu menjadi kembali seperti hukum asalnya. Nah, dan sifat dari darurah itu dipakai itu manakala dari maslahah yang diinginkan itu tercapai. Manakala maslahahnya masih kemungkinan, maka belum berlaku syarat darurah. Nah, dan juga darurah tersebut dipakai manakala memang tidak ada pilihan kecuali pilihan tersebut. Di saat ingin kemudian mengangkat darurahnya sesuatu, ya, sehingga di situ masalah yang diinginkan itu tercapai. Demikian pula madarat yang nampak padanya itu tertolak. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, milah Ibrahim, milah yang lurus tadi, engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala agama. Adin di situ adalah bermakna dinul a'mal. Ya, yaitu agama yang dimaksud adalah agama yang bersifat amalan. Karena makna adin itu di dalam dalil-dalil yang ada itu mempunyai dua pemaknaan. Pemaknaan yang pertama adalah dinul jaza, ya, yaitu agama bermakna adalah balasan amal. Ya, seperti tatkala kita membaca Al-Fatihah Malik Yaumiddin, makanya sering dikatakan, diartikan itu adalah hari pembalasan. Pembalasan atas apa?
jazaul a'mal, balasan dari seluruh amalan. Bahkan pada saat terjadinya kiamat itu bumi langsung akan mengkhabarkan apa yang terjadi di atas muka bumi, ya. Makanya Allah menyebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Pada hari tersebut bumi dia akan mengkhabarkan, ya. Dia akan menceritakan khobarnya. Khobarnya yang dimaksud apa? Di mana bumi dia akan menyaksikan, menjadi saksi apa yang terjadi di muka bumi, ya, seluruh makhluk, ya. Itulah hari pembalasan, ya. Sementara adin yang kedua adalah dinul amal, atau yang pertama tadi sudah disinggung. Jadi yang dinul jaza itu yang kedua. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan untuk Allah agama. Dari sini nampak bahwa amal soleh itu merupakan konsekuensi daripada tauhid atau hak daripada tauhid, ya. Makanya tatkala Rasulullah SAW beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni tima'aha wa amwalah tima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tatkala mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka terjaga dari saya, ya, darahnya, demikian pula harta-harta mereka, ya, kecuali dengan haknya, ya. Haknya tersebut hak apa? Yaitu hak dari kalimat la ilaha illallah. Kapan hak kalimat la ilaha dilanggar, entah kemudian dengan mensyirikkan Allah, maka darah dan hartanya kembali lagi dia diperangi. Manakala hak kalimat la ilaha dilanggar seperti sholat, membayar zakat, itu dilanggar, maka akan diperangi lagi. Makanya tatkala Abu Bakar As-Siddiq beliau ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, dan waktu itu datang Umar menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah engkau akan memerangi mereka yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Abu Bakar beliau menyebutkan lafadz yang mustasna tersebut, yaitu illa bihaqqiha, karena sholat dan zakat itu min haqqi kalimat la ilaha illallah, termasuk dari hak kalimat la ilaha illallah. Naam. Sehingga dari penjelasan beliau anta'budallaha wahdah mukhlishal lahuddin, itu seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu dia juga harus merealisasikan apa yang dia ucapkan dari kalimat tauhid tersebut. Artinya di dalam seluruh dia beramal, amal soleh itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting seorang dia mempelajari tauhid itu penting, gitu. Mempelajari tauhid itu penting, ya. Nah, begitu pentingnya di dalam mempelajari tauhid itu sampai di dalam sebuah riwayat, ya, tatkala ada seorang Yahudi yang dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sungguhnya kalian itu orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, karena mengatakan Masya Allah wa sa'a Muhammadun,
wal ka'bati, karena kalian biasa mengatakan Allah berkehendak dan Muhammad alaihi salatu wasallam berkehendak. Dan demi Ka'bah. Ini kan perkara tauhid. Padahal orang Yahudi mendatangi Nabi, menyampaikan itu kan maksudnya menghina. Maksudnya menghina. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai seorang rasul, itu manakala agama atau umat Islam dihina, tentu beliau akan membela agama ini. Ya. Tapi beliau tidak kemudian memberikan jawaban. Di dalam riwayat tersebut beliau tidak memberikan jawaban. Ya, karena memang tidak ada riwayatnya yang demikian. Namun beliau kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengatakan Masya Allah thumma ya fulan, thumma sya'a, atau thumma sya'a fulan, atau thumma sya'a Muhammadun alaihi salatu wassalam, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Juga beliau memerintahkan untuk mengatakan warabil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Dan beliau tidak menyampaikan sebelum orang Yahudi ini datang, karena beliau menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menghalangi beliau menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjadi syahid karena begitu pentingnya tauhid itu, beliau mendiamkan hal demikian, tidak kemudian sibuk membantah orang Yahudi yang mencela kaum muslimin. Padahal kalau kita lihat kondisi dari Yahudi itu kan sebenarnya mudah untuk dibantah. Maksudnya seperti ini, kan mereka mengatakan Uzair anak Allah, mereka mensyirikkan Allah, ya, mereka membunuh para nabi, kan banyak kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak kemudian memberikan bantahan dari sisi itu? Ya, namun justru beliau kemudian menganjurkan kepada umatnya hal yang merupakan tauhid, gitu. Karena tauhid ini perkara yang penting, gitu. Perkara yang penting. Ya. Sehingga kita itu kalau misalnya diingatkan oleh orang lain, saudara kita, tentang sebuah kesalahan, ya kita terima, jangan sibuk menyalahkan saudaranya yang menyalahkan, yang menasihati ataupun menegur. Ya. Agama itu bukan berpolitik untuk satu sama lain mana yang menang, tapi agama itu beramal. Untuk seorang dia menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini, ya, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Ya. Sebelumnya sudah disinggung tentang mukhlisho lahuddin, yaitu dengan kau menjauhi syirik, dikarenakan ibadah kalau tercampuri dengan kesirikan ya akan batolat. Li'anal ibadata idza khalataha asyirku batolat. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Sehingga tidaklah al-ibadah dikatakan ibadah, itu ibadatan itu sebagai khobar dari kana, ya. Sementara isim dari kana itu dimahdhuf karena sudah mafhum. Ya, fala takunu al-ibadatu ibadatan. Ya, maka tidaklah keberadaan ibadah itu dianggap sebagai ibadah, melainkan apabila ibadah tersebut dia bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah menciptakan kita dengan maksud dan tujuan untuk agar kita beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini bukan untuk Allah. Faedahnya tidaklah kembali kepada Allah.
Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, zat yang maha kaya, tidak butuh dari hambanya sedikit pun. Ya, andaikan seluruh manusia melakukan kemungkaran dari yang awal sampai yang akhir, ya, dari jin maupun manusianya, semuanya bersepakat untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemungkaran, itu tidak akan mengurangi dari kekayaannya Allah Subhanahu wa taala, dari kemahakayaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kembalinya ibadah itu ya kepada diri kita sendiri. Ya. Makanya dalam aturan agama itu mesti tidak akan keluar dari dua macam maqasid syariah. Dua yang masuk cakupan maksud syariat, tujuan syariat. Karena tujuan syariat itu ima untuk rijal bil manafi', untuk mendapatkan kemanfaatan ataupun untuk menolak kemadharatan. Dan hal demikian itu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sudah difitrahkan di atas dua perkara tersebut. Allah fitrahkan pada kita ini cinta kepada kebaikan dan berusaha mencarinya, dan benci kepada kejelekan dan berusaha untuk menolaknya. Makanya bayi itu begitu dia lahir, dia sudah tahu, tatkala disusui oleh ibunya, dia tahu kalau itu manfaat. Dia akan mencari. Kalau dia lapar, dia akan menangis. Tapi kalau dikasih sesuatu yang pahit, maka bayi ini dia akan menolak. Itu sudah difitrahkan sejak kita lahir. Ya, entah itu kaitannya dengan manfaat dunia ataupun manfaat agama, ataupun kaitannya penolakan terhadap kemadharatan dunia maupun kemadharatan agama. Dan dari sisi aturan agama itu maqasidnya, tujuannya tidak akan keluar dari dua maksud tujuan yang agung tersebut. Ya, kalau orang dia mempelajari syariat, dia tahu maksud daripada syariat, dia akan melihat betapa indahnya agama ini. Ya, betapa indahnya agama ini. Dia akan melihat betapa Allah Subhanahu wa taala mengasihi manusia dengan mengutus rasulnya. Ya, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, sejak lahir diberikan fitrah. Ya. Kemudian diutus di tengah mereka seorang rasul dengan membawa aturan, dengan membawa risalah. Itu adalah untuk kebahagiaan mereka, kebahagiaan manusia, masalah bagi manusia, baik di dunia demikian pula di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna pada liyak buduni itu diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, liyuwahhiduni, agar supaya mereka mentauhidkan aku. Makna ibadah itu dimaknakan itu ada dua makna ya, yang masyhur. Makna yang pertama adalah makna tauhid, dan makna yang kedua konsekuensi daripada tauhid. Jadi di atas dua makna itu, berarti kalau konsekuensi tauhid itu amal soleh. Ya. Makna yang pertama adalah tauhid. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah makna konsekuensi tauhid. Itulah yang diterang oleh Syekhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al dhahiran wa batinan. Ya. Ibadah itu adalah sebuah ungkapan yang mengumpulkan setiap perkara yang Allah cinta dan Allah ridho, ya, baik dari ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Ya, itulah makna ibadah. Sehingga orang niat masuk dalam cakupan makna ibadah yang diterangkan Syekhul Islam. Seorang dia berharap rahmat Allah, seorang dia takut kepada Allah,
Ya, itu masuk dalam cakupan itu karena Allah cintai. Allah ridho dan cinta. Seorang dia bersiwak, ya, itu masuk dalam cakupan makna ibadah tersebut. Ya, untuk makna yang kedua. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa tauhid itu akan dibawa oleh seseorang dimanapun dia berada. Manakala seorang dia mentauhidkan Allah, dia ke pasar, tauhid tetap dia bawa. Ya, tauhidnya pada saat dia ke pasar apa? Ya dimaklumi tauhid tersebut. Konsekuensi tauhid tatkala dibawa ke pasar apa? Dia berdagang dengan cara jujur. Tauhid yang dibawa ke pasar apa? Pada saat dia berjualan ataupun dia berdagang, dia yakin kalau arizku minallahi ta'ala, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tunduk pada konsekuensinya untuk, ya, menempuh jalan-jalan dalam mencari rezeki yang halal, bukan yang haram. Kapan sudah terkumpul, maka tetap konsekuensi tauhid ada, yaitu untuk membayar zakat manakala sudah mencapai nisabnya. Seperti itu. Jadi bukan kemudian ibadah itu dimaknakan seorang zikir terus, sholat terus, bukan seperti itu. Ya. Karena kalau kita pelajari di dalam Islam itu sendiri, setelah muamalah, ya, ataupun fikul ibadah, muamalah kepada Allah, fikul ibadah, yaitu setelah kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabul shaum, kitabul haji, itu setelahnya fikih muamalah, yaitu kitabul buyu, ya. Nanti setelahnya kita membahas tentang masalah munakahat, pernikahan. Nah, ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu bukan memaknakan ibadah itu kemudian seorang yastagil fil amal, ya, hatta yatrukat dunia, sampai kemudian dia meninggalkan dunia. Enggak. Seorang dia melakukan aktivitas dunia itu menjadi sebuah kelaziman. Enggak mungkin enggak. Menjadi sebuah kelaziman. Karena aturan Islam menjaga dua macam masalah ini, masalah agama, masalah dunia. Tapi tauhid inilah yang mesti dibawa kemanapun dia berada. Makanya seorang yang dia mentauhidkan Allah, walaupun ke WC dia mentauhidkan Allah. Sehingga tatkala dia mentauhidkan Allah, ya, itu walaupun dia dengan berbagai macam aktivitas ibadahnya atau mungkin amal solehnya itu sesuai dengan aturan, tidak keseluruhan hidupnya, tapi dia tetap di dalam hidup itu merealisasikan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ya. Lebih-lebih juga ada beberapa amalan, ya, konsekuensi tauhid dari amalan-amalan itu yang sifatnya dilipatkan gitu. Sifatnya dilipatkan seperti man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitan minal syawal, ya, ka shaumid dahr. Ya. Seorang barang siapa yang dia puasa Ramadan sempurna gitu, kemudian tambahkan 6 hari, dia seolah-olah seperti puasa 1 tahun. Ini kaitannya keutamaan sholat wajib, sehingga seolah-olah orang yang dia puasa Ramadan kemudian puasa Syawal itu selama setahun penuh itu sholat, dia melakukan puasa, dia mendapatkan seperti pahala seperti orang yang puasa wajib setahun penuh. Kita tahu bahwa puasa wajib cuma Ramadan saja, tapi sampai keutamanya dilipatkan selama setahun. Makanya kalau kemudian dia ikutkan setiap bulan 3 hari, maka dia hampir seluruh tahunnya itu dia punya keutamaan seperti puasa sepanjang tahun, puasa wajib maupun sunat. Ya. Termasuk pula adalah amalan sholat. Amalan sholat itu di dalam hadits qudsi dikatakan bahwa al-khamsatu khamsuna. Yang 5 kali itu dia setimbang dengan 50 kali sholat.
Ya. Sehingga di sela-sela waktu masih bisa aktivitas yang dimaklumi untuk mencapai maslahah dunianya. Ya, di samping maslahah agamanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan faida arafta anna Allah taala khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu untuk kamu itu beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah, tidak disebut ibadah kecuali mesti disertai tauhid, dibangun di atas tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a thaharah. Sebagaimana sholat tidak dinamakan dengan sholat kecuali dibarengi dengan thaharah. Bahkan sebelumnya harus ada thaharah. Ya. Fa idza dakhala sirku fil ibadah fasadat kal hadasi idza dakhala fit thaharah. Apabila syirik itu masuk di dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Sebagaimana hadas kapan masuk di dalam thaharah, itu akan merusakkan sholatnya. Ya, akan merusakkan sebelum sholatnya, wudhunya aja rusak. Ya. Atau manakala dia hadas besar pun kebersihan dirinya juga rusak. Junubnya melazimi seluruh tubuh. Ya. Naam, sehingga dia mesti mandi. Demikian pula berwudu, sehingga terangkat dua macam hadas, yaitu hadas besar maupun hadas kecil. Naam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau memberikan permisalan di sini. Ini permisalan yang ataupun kias yang sama ya. Bukan ma'al farik ya. Ya. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit menyimpang dari hal tersebut untuk kita ambil secara umum, bahwa kita tahu amal itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti terpenuhi padanya dua syarat. Karena syarat yang satu, yang diantara dua tersebut, yang satu sudah dimaklumi, yaitu al-Islam ataupun al-Iman. Kita tidak membahas itu. Ya. Syarat tersebut yang pertama adalah antakuna kholisatan liwajhillah. Ya. Ya. Keberadaan daripada ibadah ataupun konsekuensi ibadah itu amal gitu. Kalau di situ ibadah sebenarnya. Dia ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah kita artikan wajah. Ya, karena orang yang beribadah kepada Allah di dunia ini, orang beramal soleh, apa yang diinginkan? Masuk surga kan? Dan di masuk surga, pada saat masuk surga itu apa kenikmatan yang dituju yang paling tinggi? Itu melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Itulah tujuan ya kita. Kita ingin kemudian bertemu Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Kita ingin bertemu Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebutkan wajhullah di dalam makna ibadah, makna tujuan ibadah, itu adalah bahasa untuk ungkapan keikhlasan. Karena ungkapan keikhlasan itu terkadang dipakai dua makna gitu. Pertama adalah liwajhillah, yang kedua adalah liridollah, liridollahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah untuk wajah Allah, dan yang kedua untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan di surga dua-duanya itu akan didapat. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan zatnya di hadapan makhluk, sehingga manusia penghuni surga akan melihatnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan keridhaannya dahulu. Ya.
Dan mengartikan wajah dengan ridho itu sesuatu yang salah. Karena ridho itu adalah sifat fi'liyah, wajah itu sifat dzatiyah. Nah, ini yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Kalau tidak mutaba'ah berarti larinya masih bid'ah. Makanya di dalam dua syahadat itu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu kan ada tauhidul ibadah dan tauhidul mutaba'ah. Salah di dalam tauhid ibadah itu syirik jatuhnya, kesirikan. Salah di dalam tauhid al-mutaba'ah itu bid'ah, rusaknya manhaj. Ya, rusaknya manhaj. Dan kita di setiap kali sholat sering kita berdoa kepada Allah minta untuk diluruskan manhaj kita. Tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami wahai Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Nah, itu manhaj. Makanya kita tidak perlu kemudian kaum muslimin itu hobi dengan kalimat bid'ah. Itu tidak perlu. Dan untuk mengetahui sebuah amalan itu sesuai dengan sunnah ataupun tidak, itu Syekh Utsaimin, demikian pula Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, itu memberikan 6 tanda. Dan Syekh Utsaimin menganjurkan untuk 6 ini dikiaskan di dalam setiap perkara yang berkaitan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 tersebut diterangkan, ini tidak saya urutkan seperti urutan Syekh Utsaimin dan juga Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Yang pertama adalah dilihat sebuah amalan itu dari sisi sebab. Pertama dari sisi sebab. Seperti orang masuk masjid, karena sebab masuk masjid, berlaku sholat tahiyatul masjid. Karena sebabnya ada dan Nabi SAW menyebutkan. Tapi kalau seorang sebab masuk rumah itu tidak ada sholat tahiyah al-bait. Ya, sebabnya ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak pernah menyebutkan pensyariatan sholat masuk masjid, sholat masuk rumah. Tapi adanya sholat masuk masjid, yaitu tahiyatan sebagai penghormatan. Ini kaitannya dengan sebab. Sebab ada orang mati misalnya, sebab ada orang mati. Sebab orang mati ya dimaklumi di sholat, dia adalah dimandikan, dikafani, dikuburkan, ya, didoakan. Tapi kalau ditahlilkan, misalnya setelah hari keberapa ada tahlil dan sebagainya, nah ini butuh pendalilan dari sebab, kan ada kaitannya dengan sebab kematian. Apalagi ditentukan harinya, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000. Nah ini kan butuh nanti kaitannya dengan waqt, namanya zaman ataupun waktu. Ini dari sisi sebab. Kemudian yang kedua dari sisi tempat. Yang namanya sholat taraweh berjamaah, atau yang kalau itu nanti ada timbul pembahasan ya. Misalnya kaitannya dengan tawaf. Tawaf itu berkaitan dengan tempat, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Maka tawaf di tempat selain daripada Ka'bah itu bid'ah, nggak disyariatkan. Ya. Kemudian yang ketiga dari si waktu. Puasa Ramadan itu di bulan Ramadan kecuali qadha. Seorang dia berhaji di bulan-bulan haji. Ya. Kalau umroh dia bisa kapan saja. Nah. Kemudian seorang dia menyembelih udhiyah. Ya dia mesti tanggal 10 Dzulhijjah. Seorang dia wukuf di Arafah itu mesti tanggal yang telah ditentukan. Ya. Nah, itu kaitannya dengan si waktu. Kemudian yang keempat dari sisi qadar, ukuran. Ukuran wudhu itu 3 kali ila roksa, kecuali kepala. Wal udunaini, dan 2 daun telinga. Itu cuma 1 kali. Nah, cuma 1 kali saja. Kalau kemudian lebih daripada itu, kalau dia niatnya ta'abbud, itulah membuat aturan baru ataupun syariat baru. Tawaf itu 7 kali.
Tidak kemudian 15 kali. 6. Kemudian yang kelima itu dari sisi jenis. Kalau ibadah terus berkaitan dengan jenis, seperti zakat, itu jenisnya adalah harta-harta yang yukuviyah, yang bersifat diyakati. Adapun yang selainnya itu tidak berlaku. Kemudian yang terakhir itu kaifiyah, tata cara. Tata cara. Seperti sujud, Nabi menyebutkan dengan 7 anggota tubuh. Maka kapan kemudian ada 2 anggota tubuh, kedua kaki, kedua telapak kaki diangkat, ini bukan namanya sujud. Kalau perutnya sampai menghampar ke lantai, itu namanya orang tidur, tengkurap, maka tidak diperbolehkan. Jadi si kaifiyah ada. Ya, 6. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ya. Dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, kita cukupkan pembahasan sampai di sini, dan besok kita akan menginjak pada kaidah yang pertama setelah ada beberapa ada 2 paragraf yang mendahuluinya, kita bahas sebentar, kemudian kita langsung menginjak pada kaidah yang pertama. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhir daripada ucapan kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.